Selamat tahun baru jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kita boleh mengawali hari pertama dari tahun ini dengan kita boleh beribadah bersama-sama. Mari kita boleh mempersiapkan hati kita mau mendengar apa yang menjadi seruan Tuhan bagi setiap kita, dan kita mau juga berdoa bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Sungguh sukacita yang besar kita memasuki tahun baru. Ini adalah hari pertama di mana kita beribadah kepada Tuhan, mengucap syukur untuk tahun 2020 yang sudah boleh berlalu. Mari bersama kita awali ibadah ini dengan suatu pernyataan bahwa Allah itu baik, karena Allah itu setia dan selalu mengasihi kita. Kita pujikan bersama, Allah itu baik. Mari bersama kita bersyukur dan berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2020. Tahun yang tidak mudah untuk kami lalui, tapi toh kami telah melewatinya dengan baik, dengan pertolongan Tuhan. Tuhan, sungguh kami berterima kasih, mengucap syukur untuk kesetiaan Tuhan yang tak habis-habisnya, untuk berkat Tuhan yang selalu ada tepat pada waktunya. Kami mengucap syukur Bapa. Dan sekarang ini Tuhan, kami siap untuk menyongsong hari depan, menyongsong tahun baru dengan kekuatan dan penyertaan dari Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam Engkau ada harapan baru. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua percaya bahwa dari musim ke musim kehidupan kita, dalam suka dan duka, Tuhan selalu beserta kita, bersama kita, karena Dia setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Mari bersama-sama kita nyatakan bahwa bersamamu Bapa, Aku akan melewati semuanya.
Ya, firman Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul atau tema yaitu seperti kata di dalam panci. Nah, saya terinspirasi tema ini mengingat tentang sebuah ilustrasi yang pernah saya dengar ketika saya masih remaja. Dan saya yakin cerita ini tidak asing bagi setiap kita ya. Bahkan saya begitu ingat ceritanya, bahkan termasuk pembicaranya pun saya masih ingat, yaitu penginjil Willy. Nah, saya mengingatnya karena cerita ini sangat berkesan bagi saya. Nah, diceritakan di sana tentang seekor katak yang dimasukkan di dalam panci yang mendidih. Panci berisi air yang mendidih. Nah, ketika kita memasukkan katak langsung ke dalam air yang mendidih, maka katak itu otomatis akan lompat. Akan langsung lompat keluar. Tetapi kalau kita memasukkan katak tersebut di dalam air yang belum mendidih, lalu kita panaskan, di situ katak tidak langsung melompat. Nah, kenapa demikian? Karena ternyata katak itu bisa menyesuaikan suhu tubuhnya itu dengan suhu air. Sampai hingga pada titik mendidih tertentu barulah katak itu tidak mampu dan dia akan sadar dan dia akan lompat. Nah, tetapi sayangnya ketika dia udah sadar, dia tidak lagi memiliki energi untuk keluar, untuk melompat. Karena energinya itu sudah untuk mengatur suhu tubuhnya. Nah, kira-kira seperti itulah cerita dari katak di dalam panci. Nah, ketika kita mendengar cerita tersebut, pesan apa yang bisa kita tarik di dalam cerita itu? Yaitu kita harus berjaga-jaga, kita harus berhati-hati dengan yang namanya kenyamanan. Jemaat sekalian, sama seperti cerita katak, sebenarnya kita juga punya kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan kita. Tetapi kita mesti berhati-hati kalau kita sudah mulai merasa nyaman. Jika katak bisa melompat keluar ke dalam panci, kita tidak bisa keluar di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita melihat hari ini, apa yang membuat kita sekarang bisa berkembang di dalam kehidupan ini? Yaitu masalah. Kita melihat COVID, pertama kita stres, tetapi justru kalau kita melihat masalah tersebut membuat dan memaksa kita itu untuk keluar dari zona nyaman kita. Justru melalui COVID, kita itu berkembang dari nggak bisa menjadi bisa. Contohnya, kena COVID ini banyak ibu-ibu yang nggak bisa masak, tiba-tiba jadi bisa masak. Yang pada jualan semua, jualan makan semua. Bahkan kalau kita melihat gereja kita sendiri, dalam sekejap kita itu bisa dan bahkan masuk di dalam perkembangan zaman, di dalam era teknologi, era digital, bahkan kita pun punya channel. Luar biasa. Kalau tidak ada COVID, saya rasa gereja kita pun tidak akan melangkah ke sana. Tetapi ketika COVID ada, kita yang nggak bisa, kita menjadi bisa dan kita berkembang begitu pesat. Maka di dalam menyambut tahun baru ini dan hari-hari ke depan, tantangan terbesar kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya adalah justru menjadi terbiasa dengan dunia ini. Kita harus ingat tantangan terbesar dalam kehidupan adalah ketika kita mulai nyaman. Bukankah itu yang sedang kita gumulkan sekarang? Bapak Ibu, sebenarnya kemarin saya sedang pusing. Saya ini nggak tahu hari ini sebenarnya mau khotbah apa. Karena biasanya kalau saya khotbah saya tanya, kalian sedang bergumul apa? Dan ketika kemarin saya tanya dengan beberapa rekan remaja, bahkan juga dengan rekan-rekan yang sudah bekerja, saya tanya, pergumulanmu apa? Pergumulan mereka apa ya? Malah bingung. Jadi kita dulu bingung karena COVID, tapi nyatanya hari ini apa? Kebingungan kita apa? Tidak ada. Kita justru tidak khawatir. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa dengan keadaan kita. Dan itu yang berbahaya. Tantangan terbesar kita ke depan bukanlah masalah. Masalah justru membuat kita berkembang. Tetapi tantangan terbesar kita adalah apa? Ketika kita sudah mulai nyaman, kita sudah mulai terbiasa dengan keadaan kita. Itulah kenapa kalau kita tadi melihat kebenaran firman Tuhan, kita melihat bahwa di dalam Efesus, firman Tuhan dalam Efesus dan Timotius itu sama. Di dalam Efesus dikatakan apa? Perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Di dalam bahasa Inggris dikatakan perhatikanlah langkahmu. LAI menjelaskan di sana apa? Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Perhatikan. Dan kalau kita melihat di dalam Timotius, Paulus lebih menekankan lagi yaitu apa? Awasilah dirimu. Awasilah ajaranmu. Kalau kita melihat di dalam Efesus dikatakan perhatikanlah hidupmu, bagaimana kamu hidup. Di dalam Timotius dikatakan awasilah dirimu, awasilah ajaranmu. Nah, kita mesti melihat dulu latar belakang dari kedua kitab ini. Jemaat sekalian, kalau di Efesus,
kalau kita melihat bagian Efesus ini berbicara tentang manusia baru. Bagaimana kita hidup menjadi anak-anak terang. Saya bacakan Efesus 5 ayatnya yang ke-8. Jadi kita mundur. Efesus 5 ayatnya yang ke-8 dikatakan memang dahulu kamu adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Paulus mengingatkan jemaat Efesus supaya mereka jangan lagi hidup seperti dulu. Bagaimana mereka hidup di dalam manusia lama mereka, hidup di dalam kegelapan, hidup yang tidak mengenal Allah, hidup yang tidak punya rasa takut akan Allah, hidup yang bebas, hidup yang mengikuti hawa nafsu, hidup yang semaunya sendiri. Itulah kegelapan. Dan Paulus mengingatkan jemaat Efesus untuk hati-hati. Jangan sampai kamu kembali dalam hidupmu yang lama. Demikian juga pesan nasihat yang disampaikan Paulus kepada Timotius. Hati-hati supaya apa? Kamu tidak sampai disesatkan. Kalau kita melihat Efesus pasalnya yang keempat, itu berbicara tentang penyesatan. Paulus mengingatkan, awasilah dirimu. Supaya apa? Jangan sampai kamu disesatkan. Kalau Efesus mengatakan supaya kita menjadi anak-anak terang, sama juga dengan Timotius, Paulus kepada Timotius, dikatakan apa? Jadilah teladan bagi orang percaya. Sama saja. Sama-sama berbicara jadilah anak terang. Di dalam Timotius pun dikatakan apa? Jadilah teladan, yaitu menjadi terang. Nah, jemaat sekalian, penting bagi kita untuk selalu mengingat bahwa kita itu adalah terang dunia. Kita bukan lagi hidup di dalam kegelapan. Kita adalah anak-anak terang yang dipanggil untuk menerangi dunia, yang dipanggil untuk menjadi teladan. Ingat, ketika kita hidup, kita itu bukan sekedar hidup, tetapi kita itu dipanggil untuk menjadi terang, yang membawa perbedaan melalui hidup kita yang telah diubahkan. Itu panggilan kita sebagai orang Kristen. Itu panggilan kita sebagai orang percaya anak-anak terang. Jadi kita hidup bukan sekedar hidup, bukan sekedar berjuang mencari uang, sekedar berjuang memenuhi kebutuhan hidup kita, bukan. Tetapi panggilan hidup kita adalah menjadi terang yang membawa perbedaan melalui hidup kita yang telah diubahkan. Itulah kenapa Tuhan mengatakan kamu adalah terang dunia. Kenapa? Karena seringkali kita lupa akan identitas kita. Kita seringkali lupa panggilan kita bahwa kita adalah terang. Kita adalah anak-anak terang. Karena untuk itu kita perlu mengawasi diri kita. Itulah dikatakan awasilah dirimu. Perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Kita perlu mengawasi diri kita. Kenapa? Karena hari-hari ini adalah jahat. Itu penting. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah kamu bebal, tetapi ambillah setiap kesempatan. Karena hari-hari ini adalah jahat. Efesus 5 ayat 15-16. Kenapa jahat? Kalau kita melihat Efesus 5, Efesus 6, kita akan melihat sebuah penjelasan tentang peperangan rohani. Di sana dikatakan apa? Karena musuhmu itu bukanlah darah dan daging, tetapi penguasa-penguasa di udara, penguasa-penguasa kegelapan. Itulah kenapa dikatakan dunia ini begitu jahat. Karena ada roh-roh kegelapan yang bekerja di baliknya, yang membuat kita tidak bisa menjadi terang. Kita mesti melihat sambungannya. Kita dipanggil menjadi anak terang, tetapi dunia ada kuasa kegelapan yang membuat kita apa? Tidak menjadi terang, yang membuat terang kita tidak bersinar. Itulah kalau kita melihat Efesus 5 sampai 6. Bagaimana kita itu tidak bisa menjadi terang, sebaliknya kita menjadi serupa dengan dunia. Kita mesti aware. Kuasa kegelapan yang bekerja di balik ini membuat kita apa? Tidak bisa bersinar. Membuat kita kembali hidup lama, membuat kita kembali di dalam kegelapan, membuat kita menjadi serupa dengan dunia. Sadar nggak kita bahwa dunia itu sedang menanamkan nilai-nilainya kepada kita? Perhatikan. Kegelapan dunia itu sedang menanamkan nilai-nilai mereka pada kita. Dan mungkin inilah yang dimaksud dengan tanda dari binatang di dalam kitab Wahyu. Di sana dikatakan di dalam kitab Wahyu mereka akan mengenakan tanda 666. Nah, itu paling terkenal. Jangan-jangan itulah artinya bahwa dunia sebenarnya sedang menanamkan nilai-nilainya dalam hidup kita. Itulah kenapa kita mesti aware. Karena dunia itu begitu jahat. Betapa kegelapan itu sedang menguasai dan bekerja begitu keras. Supaya apa? Kita kembali di dalam kegelapan. Supaya dunia tidak mengalami perubahan. Dunia tidak mengalami perbedaan. Nah, kita coba melihat apa saja nilai dunia yang sedang ditanamkan di dalam hidup kita. Kita melihat dunia kita hari ini. Kita lihat betapa bebasnya hidup. Dulu kita melihat seks bebas itu menjadi sesuatu yang tabu, kita menjadi
geli. Tetapi kalau kita lihat hari ini Bapak Ibu, itu begitu dekat dengan kita. Perceraian itu sering kali kita dengar. Perceraian, seks bebas, tidak ada lagi kekudusan hidup. Bahkan kalau kita lihat LGBT pun sudah mulai terbiasa kita dengar. Perhatikan. Dan bahkan kalau Bapak Ibu lihat konten-konten YouTube hari ini, anak-anak kalian, itu penting. Karena saya sering kali saya lihat apa yang terjadi. Ada istilahnya di sini, sekarang itu istilah boy sama girl. Pernah dengar nggak? Kelihatannya kasar. Tapi bagi rekan-rekan remaja, mungkin orang tua harus tahu, boy sama girl itu adalah orang yang sengaja itu kata lain dari playboy. Jadi memang sengaja itu untuk mempermainkan. Jadi boy itu mempermainkan cewek. Kalau mempermainkan cowok, bayangin sampai segitunya. Dan celakanya apa? Itu saya pernah melihat di salah satu podcast, itu mewawancarai satu orang, dan itu adalah sebuah CEO. Ada CEO-nya. Bayangin, ada organisasinya. Sampai segitunya dunia kita. Bapak Ibu. Lalu kita melihat lagi apa? Materialistis. Dunia kita itu semakin materialistis. Kita lihat 11-11, 12-12. Kita sadar nggak? Jemaat sekalian. Dunia kita mengajarkan kita semakin apa? Individualis. Dari mana? Instagram. Dari apa? Facebook. Media sosial itu membuat kita itu semakin individualis. Kita mencari self-center. Pusat kita. Hidup kita sebagai pusatnya. Lalu kita melihat apa? Hidup ini banyak sekali kebohongan. Kita banyak sekali mendengar berita hoaks. Kita banyak sekali menerima berita hoaks. Dan bahkan kita banyak sekali memberitakan berita hoaks. Itulah dunia kita hari ini. Tidak ada kebenaran yang mutlak. Terserah gua. Dan masih banyak lagi tentang pragmatis. Bagaimana kita mencari hidup begitu mudah. Nah, bagaimana zaman itu menanamkan nilai-nilai tersebut pada kita? Lewat apa? Handphone, Bapak Ibu. Lewat media sosial dan lewat film, teknologi. Kita lihat film hari ini pun. Film itu tambah lama tambah bagus. Dan negatifnya apa? Kita itu tidak bisa membedakan antara film dan dunia nyata. Gila nggak? Karena begitu bagusnya, begitu halusnya, begitu realnya. Sampai kita nggak ngerti ini asli atau palsu ya. Ini kisah nyata atau bukan ya. Ini beneran atau enggak. Karena begitu bagusnya semakin bagus. Dan kalau lihat hari ini, film apapun, mau mungkin juga kartun animasi ya, tidak pernah lepas dari adegan seksual. Bahkan sesuatu yang vulgar itu semakin banyak. Kita mesti aware, kita mesti perhatikan bagaimana dunia itu sedang menanamkan sesuatu di dalam diri kita. Nilai-nilai dunia itu sedang ditanamkan. Dan itu kita pegang dekat sama kita, yaitu apa? HP. Itulah kenapa tanpa sadar kita itu sedang memuja HP. Ilah itu adalah sesuatu di mana kita itu kalau nggak bisa lepas, kita itu rasanya sakit-sakit. Nah itu ilah. Kita itu kan tidak bisa lepas dari namanya Tuhan kan. Kita itu kan selalu bergantung. Nah kalau kita nggak bisa lepas dari HP, itu sebenarnya HP sudah menjadi ilah kita. Kita sadar nggak itu? Waduh lah, kalau jauh dari handphone rasanya badannya sakit, kok rasanya khawatir. Itu sudah menjadi ilah. Sadar nggak kita? Itulah yang sedang zaman tanamkan dalam setiap kita. Dan mereka menanamkan lewat media sosial. Lewat film, lewat teknologi, dan itu semua ada di HP kita. Kita sadar nggak? Jemaat sekalian. Bahkan itu muncul terus di dalam HP kita, betul ya? Seksual, yang materialistis, yang individualitis, yang pornografi, kebohongan. Dan karena itu sering sekali muncul, akhirnya apa? Bukankah kita terbiasa? Dari yang kita tidak biasa, akhirnya terbiasa. Dan bukankah itu yang tadi saya katakan sejak awal, bahwa tantangan zaman kita hari ini adalah apa? Kita sudah terbiasa dengan itu semua. Kita terlalu terbiasa mendengar itu, dan kita akhirnya apa? Nyaman-nyaman aja. Dan bahkan mungkin anak remaja kita, juga teman-teman remaja, mereka akan bertanya, salahnya di mana? Dan itu celaka besar. Kalau kita tidak benar-benar aware, kita akan kehilangan generasi kita. Kenapa? Mereka terlalu terbiasa mendengar itu. Oh LGBT, ya udah biasa. Oh seks bebas, iya udah biasa. Jangan sampai karena udah terbiasa mendengar, nanti mereka terbiasa melakukan, celaka. Itulah yang dunia sedang tanamkan dalam setiap kita. Itulah kenapa Alkitab mengatakan, awasilah dirimu. Awasilah ajaranmu, perhatikan bagaimana kamu melangkah. Ingat, jemaat sekalian, tantangan terbesar kita adalah ketika kita sudah terbiasa dengan zaman kita.
Karena ketika kita sudah terbiasa, kita akan membuat kita tidak sadar bahwa kita bisa menjadi serupa dengan dunia. Kita tidak lagi bisa menerangi, tetapi terang kita semakin pudar. Perhatikan hidupmu, awasilah dirimu. Kalau tidak, nasibmu akan sama dengan nasib katak di dalam panci. Maka apa yang harus kita lakukan saat ini? Apa yang harus kita lakukan agar kita tetap bertahan, bahkan tetap menjadi terang? Nah, di sana dikatakan yang pertama adalah jangan bebal. Jangan bebal. Kita bersyukur jemaat sekalian karena Tuhan itu memberikan kita rohnya yang memberikan kepekaan akan adanya bahaya. Tanpa Roh Kudus kita akan mati rasa. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan mengerti bahwa kita sebenarnya ada di dalam dosa, kita hidup di dalam dosa, dan kita hidup dalam kegelapan, dan kita akan menerima murka. Nggak bisa. Kalau tanpa Roh Kudus, kita tidak akan bisa sadar. Karena itu kita bersyukur. Kalau Tuhan boleh menebus kita, Tuhan kasih Roh Kudusnya, itu membuat kita peka akan dosa. Itulah kenapa ketika kita melakukan dosa, kita itu khawatir, kita itu takut, kita itu merasa tertekan, kita itu merasa tidak tenang hidupnya. Kenapa? Karena Roh Allah itu memberikan kita peringatan. Karena itu dikatakan apa? Jangan bebal. Ketika Roh Kudus, Roh Allah sudah memberikan peringatan kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Sadar, segera lari, segera keluar, segera bertobat. Jangan bilang nanti, ya tunggu besok lah tobatnya, nantilah, sekali lagi lah. Enggak. Ketika Roh Allah sudah memberikan kita peringatan, segeralah keluar. Lompatlah dari panci itu. Segera sadar, kita tidak bisa keluar dari panci, kita tidak bisa keluar dari kehidupan. Tetapi kita harus sadar bahwa kita sedang di dalam bahaya. Jangan bebal, jangan keraskan hati setiap kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua dikatakan apa? Jangan bodoh, tetapi cari kehendak Tuhan. Saya akan baca Efesus 5 ayat 18 dan jangan ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Yang kedua, jangan bodoh, cari tahu kehendak Tuhan, dan kalau tahu, lakukan. Ketika kita melakukan kehendak Tuhan, itu adalah kita sedang dipenuhi oleh Roh. Ketika kita taat, kita sedang dipenuhi oleh Roh. Dan kalau kita melihat di dalam 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-8 sampai 10, itu sebenarnya sama. Jadi tahu kehendak Tuhan dan melakukan itu diaplikasikan di dalam 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-8 sampai dengan 10. Yaitu apa? Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Perkataan ini benar, percayalah. Apa yang harus kita lakukan? Jangan bodoh. Kita apa? Lakukan perintah Tuhan. Melatih diri kita dengan apa? Disiplin rohani. Latihan ibadah. Ibadah itu latihan rohani. Melatih diri ibadah itu berbicara bagaimana kita itu melakukan disiplin rohani. Latihlah dirimu ibadah. Itu berbicara tentang disiplin rohani. Nah, untuk disiplin rohani itu tidak bisa otomatis. Kita itu harus berjuang. Kita itu harus melakukannya. Dan itulah sekali lagi. Kalau kita tarik di dalam Efesus 5, kita tarik ke Efesus 6. Latihan ibadah. Latihlah dirimu ibadah. Melatih disiplin rohani. Itu sebenarnya sedang berbicara tentang apa? Memakai perlengkapan senjata roh. Memakai perlengkapan senjata roh, senjata Allah. Peperangan kita adalah bagaimana kita hidup kudus. Bagaimana kita tetap hidup di dalam terang. Itulah peperangan kita. Dan untuk kita menang, maka kita perlu mendisiplin diri kita. Kita perlu mengenakan apa? Perlengkapan senjata Allah. Efesus 6 dikatakan apa? Hendaklah kamu kuat di dalam kuasa Tuhan. Kita nggak bisa menang dengan kekuatan sendiri. Dosa itu kekuatannya lebih besar daripada diri kita. Itulah kenapa kita butuh kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan yang selalu mengampuni kita, yang selalu memberikan kepada kita kesempatan untuk tetap bisa bangkit. Itulah kenapa kita terus harus bergantung di dalam kasih Allah. Dan yang kedua, yaitu apa? Kenakanlah senjata Allah. Kenakanlah senjata Allah itu berbicara bagaimana kita melatih diri untuk disiplin rohani. Banyak disiplin rohani. Salah satunya apa? Ibadah, teman-teman. Ibadah rekan-rekan. Nah, tetapi masalahnya apa? Kita hari ini mengalami tantangan ibadah online yang besar.
Saya nggak tahu kalian gimana, tetapi saya percaya, saya percaya ya, itu menghakimi ya. Tetapi saya evaluasi diri kita, evaluasi diri saya. Seringkali apa? Males cepet-cepetin Bahkan apa? Ikut ibadah sambil nyambi. Itu saya Bapak Ibu. Sambil nyambi ngurusin anak, sambil nyambi muter-muter lah. Tantangan ibadah online. Kita bisa cepet-cepetin, kita bisa nyambi. Bahkan apa? Mungkin tambah males. Kita mungkin mulai tidak disiplin waktu, bahkan mungkin kita apa? Kita nggak prepare. Kalau kita datang ke gereja, kita mesti apa? Prepare waktu. Kita mesti prepare pakaian yang baik apa. Kalau online, wah gampang lah, cepet lah, tinggal nyalain YouTube apa beres. Kita tidak memprepare diri kita dengan baik. Itulah tantangannya. Dan itu yang harus kita aware. Jangan sampai kita tidak sadari. Karena itu tidak akan memberikan kekuatan kepada diri kita. Tahun baru, tahun ini kita akan memulai ibadah onsite. Kita doakan supaya kita boleh di dalam perjalanannya. Apakah kita masih semangat atau kita lebih nyaman dan memilih online di rumah? Itu yang pertama. Yang selanjutnya bentuk disiplin rohani yang bisa kita lakukan adalah saat teduh. Bagaimana kita meluangkan waktu teduh, bagaimana kita merefleksi, mengevaluasi diri kita mengisinya dengan membaca firman Tuhan, kita melakukan puasa, doa, dan kita belajar melakukan kebenaran firman Tuhan, apa yang kita pahami, itu kita lakukan. Dan juga penginjilan. Itulah kenapa kita perlu sekali membaca kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan itu paling penting. Dan itulah hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai bentuk kita mengenakan perlengkapan senjata Allah. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa tantangan terbesar kita bukanlah masalah keluarga, masalah perekonomian, masalah pekerjaan. Tetapi masalah yang paling besar dalam kehidupan adalah ketika kita sudah mulai terbiasa dengan zaman ini. Karena ketika kita sudah mulai terbiasa, maka kita akan menjadi serupa dengan dunia. Awasi. Perhatikanlah diri kita. Ingat Tuhan memanggil kita untuk menjadi terang, anak-anak terang. Perhatikan. Karena hari-hari ini begitu jahat. Hari-hari yang membuat kita, hari-hari yang dikuasai oleh kegelapan yang membuat kita untuk tidak bisa menjadi terang. Yang membuat terang kita begitu pudar. Karena itu jangan bebal. Ketika Roh Kudus menegur setiap kita. Ketika Roh Kudus menyapa kita. Mari kita segera bertobat. Kita menerima panggilan itu. Jangan bodoh. Cari tahu kehendak Tuhan dan biarlah kita penuh roh melakukan kebenarannya. Melatih kita beribadah, mengenakan perlengkapan rohani, kita melakukan disiplin rohani. Sebagai penutup, saya bacakan dari 1 Timotius 4 ayat 15 sampai yang ke-16. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang boleh mengingatkan setiap kami. Untuk kami boleh aware, untuk boleh peka dengan keadaan hari ini. Terima kasih Tuhan karena Roh-Mu yang Tuhan boleh berikan kepada setiap kami. Engkau telah menebus setiap kami dan Engkau telah memberikan Roh-Mu sehingga kami boleh peka akan dosa Tuhan. Ketika kami melakukan dosa, kami mengalami ketakutan, kami dapat menyadarinya Tuhan. Terima kasih untuk itu Tuhan, dan Tuhan tolong supaya kami boleh melakukan disiplin rohani Tuhan, supaya kami boleh dikuatkan di dalam zaman ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, mari kita akan bersama-sama masuk di dalam doa. Saudara, mari yang pertama-tama bolehkah kita masuki tahun baru dengan kegentaran, bukan semata-mata untuk penyakit corona atau hal-hal yang lain, tapi bolehkah kita gentar bagaimana jikalau kita jatuh secara kerohanian. Sehingga mari dengan penuh kesungguhan kita boleh bersama-sama berdoa, mohon Tuhan menjaga kita, bukan hanya secara fisik, secara kesehatan, tapi mari bersama-sama berdoa supaya Tuhan menjaga kita secara kerohanian, supaya rohani kita bertumbuh dan bukannya kita menjadi semakin serupa dengan dunia ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama-sama pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kami sungguh-sungguh berdoa, kiranya Tuhan setia boleh menjaga kami ya Tuhan, bukan hanya secara fisik, bukan hanya secara kesehatan, tapi jagalah kami juga secara kerohanian. Yes. Ampunilah kami kalau seringkali kami begitu takut tertular virus,
Tapi seringkali ya Tuhan kami tidak merasa khawatir kalau kami sudah menjadi sedemikian serupa dengan dunia ini. Ya Tuhan, biarlah kami boleh mengawali tahun ini dengan kesadaran bahwa kami bisa jauh daripada Tuhan tanpa kami sadari. Dan biarlah Tuhan yang boleh menjauhkan kami, menjauhkan keluarga kami ya Tuhan daripada segala godaan, daripada segala pengaruh si jahat. Dan biarlah kami boleh semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat, mari kita juga boleh berdoa bersama-sama, kiranya Tuhan boleh memampukan kita, dan biarlah Tuhan juga boleh memberikan kepada kita kekuatan untuk kita boleh bertekad sungguh-sungguh di dalam ibadah kita. Entah kapan kita bisa ibadah onsite, tapi maupun onsite maupun online. Mari kita boleh berdoa, minta kesungguhan daripada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Pada kerajaan surga kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah bagaimanapun kami beribadah, mampukan kami untuk kami boleh sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Ampunilah kalau selama tahun 2020 kemarin kami kurang bersungguh-sungguh pada waktu kami beribadah daripada rumah. Kami berdoa kiranya Tuhan boleh mengubahkan kami ya Tuhan, sehingga baik kami ibadah onsite segera, maupun kami masih harus ibadah online untuk beberapa waktu. Biarlah kami boleh beribadah dengan kesungguhan yang sama. Tolong kami kiranya ya Tuhan, berikan kesungguhan kepada kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh ya Tuhan datang kepadamu, dan bukan hanya ketika perlu saja kami datang kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Di awal tahun 2021 ini, di hari yang pertama ini, mari kita datang memohon kepada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan dalam hidup kita? Bagaimana dengan komitmen kita, rohani kita? Biarlah kita berkata kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Kita berkomitmen bahwa Tuhan, aku mau mengasihi Engkau secara dewasa. Aku mau bertumbuh di dalam Tuhan. Aku mau sungguh-sungguh hidup bagi Engkau. Aku mau sungguh-sungguh berfokus kepada Kristus. Biarlah Kristus yang dipermuliakan melalui hidup kami. Mari kita mengambil waktu, kita berdoa. Kita diam di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau melihat hati kami. Engkau melihat akan pergumulan kami. Di awal tahun ini, biarlah kami berjanji kepada Tuhan. Kami mau hidup bagi Engkau. Biarlah Kristus yang dipermuliakan melalui setiap kami. Biarlah salib Kristus yang mengubah hidup kami. Injil boleh merubah hidup kami. Sehingga apa yang kami ucapkan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami lakukan sepanjang tahun 2021, mulai awal tahun ini, lembaran yang baru hari pertama ini sampai akhir tahun 2021 ini, Desember 31, biarlah kami nantinya sungguh-sungguh berpegang kepada Engkau. Tuhan, kami doakan untuk setiap jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan, sakit penyakit, pergumulan kekhawatiran, pergumulan akan ekonomi, pergumulan akan keluarga, pergumulan akan masa tua. Tuhan, angkat segala beban berat supaya kami sungguh-sungguh mempermuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa.
Tuhan.